GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat GSI Channel yang mulia. Kita masih ngelanjutin omongan tentang kreatif. Kita baru adain acara SC Exhibition yang di dalamnya terdapat karya portofolio project anak-anak, dan kita juga sudah bahas tentang Islamic Technology Mindset instalasi ITMI Fest yang diawali dengan ideation. Ya, ingat, ideation yaitu upaya untuk menjadikan santri yang tidak punya kreativitas atau kreativitasnya rendah itu menjadi santri yang punya banyak ide. Nah, kreativitas itu menjadi bagian penciptaan yang Allah karuniakan kepada kita. Jadi semua manusia itu punya kreativitas di dalam dirinya. Hanya saja ada yang bertahan sampai dia dewasa, ada yang lenyap ketika SMP, ada yang udah mati sejak SD dulu. Itu tergantung dari pola asuh dan pola didik. Saya juga sudah membahas tentang betapa pentingnya kreativitas ini, bahwa perkembangan zaman, peradaban yang luar biasa ini, itu hanya terjadi karena jasa orang-orang kreatif. Tidak akan ada produksi benda-benda yang luar biasa kalau tidak ada yang mengidekan lebih dulu. Orang kreatif ini yang idenya kemudian diproduksi massal. Maka negara atau peradaban yang punya banyak ide, dialah negara pemenang. Kenapa posisi kaum muslimin sekarang jadi bully-bulian semua orang, jadi dikerjain semua negara? Karena kita adalah kumpulan negara-negara yang miskin. Ya, maka kita sulit mendapatkan kemuliaan. Maka niat dakwah Sekolah Impian ingin menjadikan generasi mendatang ini ahli Quran, ya, ahlul IT. Bagaimana dia bisa memaksimalkan kemampuan IT-nya itu? Dimulai dari membuat mereka kreatif. Karena kreativitas, mereka punya banyak ide, lalu mereka mengeksekusi ide tersebut dan banyak barang yang diciptakan. Inilah yang disebut produktivitas. Dan produktivitas inilah yang memicu uang masuk, monetisasi. Ya, jadi ke sana larinya semua urusan ini, ke dakwah, kebangkitan umat itu ada di tangan kita, maka kita lakukan pelan-pelan insya Allah. Dan sekarang kita balik lagi ke topik sebelumnya, gimana caranya supaya kita kreatif. Banyak banget buku-buku tentang kreativitas, ya, dalam maupun luar negeri. Kalau dilihat di toko buku banyak banget, kreatif visual, kreatif sampai mati, kreatif pribadi kreatif, buku ajar menjadikan kreativitas, kreatif big magic, still like an artist. Ada kreatif playbook, ya, saya sangat suka banget nih kreatif playbook Tahta Muhammad. Dan tulisan dari orang barat banyak tentang kreativitas, karena harus diakui dalam rentang abad ini yang paling kreatif adalah ya mereka gitu. Banyak buku-buku dari mereka yang saya suka dan saya baca, saya pelajari, dan yang paling saya suka Tinker Toys, Michael Michalko, saya nggak tahu bacanya bagaimana ini. Dan dari situ kami buat silabus yang kami berikan di pelajaran bergenre IT, ya, dan menuntun mereka, melatih mereka untuk menjadi orang yang kreatif. Yang pertama, untuk menjadi seorang kreatif, ya kita minta dulu sama yang punya, Allah. Allah punya 4 sifat yang paling tidak memuat banyak aksi kreatif. Yang pertama, Allah Al-Khaliq, ya, dia menciptakan. Pengertian Al-Khaliq itu Allah menciptakan dari yang gak ada jadi ada. Yang kedua, Al-Badi'. Al-Badi' itu sifat Allah tentang kreativitas, namun tekanannya kepada bahwa kreativitas Allah itu keluar dari dirinya sendiri. Kalau beda sama manusia, kalau dia ingin menemukan sesuatu, dia kerjasama dengan orang. Bisa jadi idenya dari si A, kemudian aspek teknisnya dari yang jago teknik si B, kemudian aktif penampilan tentang aspek penampilannya dia minta saran dari desainer yang jago tentang warna, tentang interface, ya. Jadi kalau kreativitas manusia tuh sifatnya dari barang yang sudah ada kemudian dirangkai. Bangku itu bisa jadi karena ada pohon dipotong-potong. Manusia nggak menciptakan pohon gitu, ya. Nah, itu bedanya kreativitasnya Tuhan dengan kreativitasnya seorang hamba. Badi' itu kreativitas yang semuanya dari dirinya sendiri, idenya,
cara memprosesnya sehingga jadi barang itu dari kekuatan Allah sendiri, nggak pakai bantuan, itu Badi'. Kemudian sifat yang ketiga Al-Bari'. Ini kreativitas Allah yang tanpa celah, tanpa tanding, nggak ada yang ngalahin. Masya Allah. Ya, kalau kreativitas manusia, kreativitas tahun 1800-an itu kalah bagus dengan 1900-an. Tahun 1900-an kalah jauh bagus dengan yang abad 20. Seperti itu ya. Tapi kalau Al-Bari' nggak ada tanding, nggak ada musuh, pemenang, kreativitas yang paling top di atas segala-galanya. Ini makna mendalam tentang sifat Al-Bari'. Dan yang keempat adalah Al-Musawwir. Al-Musawwir adalah sifat kreativitas Allah yang menekankan betapa beraneka ragamnya ciptaan Allah itu, unik, satu antara satu dengan yang lainnya nggak sama, dan manusia punya keterbatasan dalam hal itu. Pernah dicoba satu orang artis gambar wajah manusia sebanyak-banyaknya, dan di jumlah ratusan itu dia menggambar ada beberapa hal yang sama. Nah, Al-Musawwir itu uniqueness-nya bisa dipertahankan, beraneka ragamnya variasi ciptaan itu nggak terbatas, luar biasa. Lalu apa yang kita lakukan dengan 4 sifat Allah ini? Nah, ini dijadikan zikir yang kita ulang-ulang bersama maknanya. Karena kita ingin dijadikan orang yang kreatif, atau kita ingin dibangkitkan, dipertajam daya kreativitas kita. Maka kita menggunakan zikir 4 ini. Ini zikir yang sesuai dengan permintaan kita, ingin menjadi seorang yang kreatif. Kita sambung besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.